Narator. Gambaran tekanan dan ancaman. Ayah, Aeneas, mengikut Yesus mungkin mahal di negeri ini. Tapi ingat, lebih baik kehilangan nyawa daripada kehilangan dia. Aeneas, ayah, aku takut, tapi aku mau percaya kepada Yesus seperti ayah percaya. Narator. Penculikan. Penculik 1, kau Aeneas. Aeneas. Iya, ada apa? Penculik 2. Kau ikut kami. Narator. Tekanan terhadap sang ayah. Penculik. Kami punya anakmu. Kalau ingin dia hidup, ada satu syarat. Kalian harus meninggalkan Yesus dan masuk agama kami. Ayah, anak saya milik Tuhan. Hidup dan matinya di tangannya. Kami tidak akan meninggalkan Yesus. Penculik, pikirkan baik-baik. Jika kalian menolak, dia akan mati. Ayah, jika itu harga kesetiaan kepada Kristus, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Narator. Di tangan penculik, Aeneas, Tuhan Yesus, aku takut, tapi engkau ada di sini. Jika aku harus mati, jangan biarkan imanku gugur. Dan kuatkan ayah dan ibu. Penculik 1, kalau ayahmu mau berpindah agama, kau pulang. Kalau tidak, kau mati di sini. Aeneas, kalau ayah tetap ikut Yesus, aku bangga. Aku juga mau tetap ikut Yesus. Narator. Dibuang untuk mati. Keputusan sang ayah sudah bulat. Mereka tidak akan meninggalkan Kristus. Itu berarti, bagi orang-orang yang membenci mereka, Aeneas tidak lagi berguna. Ia harus disingkirkan. Penculik 2. Ini akibatnya, kalau keluargamu keras kepala. Penculik 1, tidak ada yang akan menemukannya di sini. Narator, tanpa belas kasihan, mereka mendorong Aeneas ke jurang. Tubuhnya melayang, lalu terhempas. Narator, mukjizat di titik kematian. Yang seharusnya menjadi akhir cerita, justru menjadi titik awal mukjizat. Bukannya mati seketika, Aeneas tersadar. Tubuhnya jatuh, tetapi nyawanya tidak hilang. Ia merasakan sakit, namun tetap hidup. Aeneas, Tuhan, aku masih hidup. Terima kasih. Kau tidak meninggalkanku. Narator. Secara manusia, itu tidak masuk akal. Tapi Tuhan yang disembah Aeneas adalah Tuhan yang sanggup menjaga di tempat paling gelap sekalipun. Narator, jalan keluar dan pelarian. Melalui rangkaian pertolongan yang tidak mungkin ia atur sendiri. Aeneas akhirnya dapat lepas dari area itu dan kembali berhubungan dengan keluarganya. Keluarga kemudian mencari perlindungan dan setelah perjalanan panjang dan berat, mereka akhirnya bisa keluar dari Pakistan dan mendapatkan tempat aman di negeri lain. Ayah, Tuhan mengembalikanmu kepada kami, Nak. Kami menyerahkanmu ke tangannya dan ternyata dia menjagamu. Aeneas, ayah, Tuhan tidak biarkan kita ditelan kegelapan. Dia bersama kita. Narator. Pelayanan dan kesaksian. Kini, setelah bertahun-tahun berlalu, Aeneas tidak menyimpan kisah ini untuk dirinya sendiri. Ia bersaksi di berbagai kesempatan, menceritakan bagaimana Tuhan menyelamatkannya ketika semua orang mengira ia sudah mati. Aeneas, jika Tuhan bisa menjaga seorang anak yang dilempar dari tebing karena iman kepadanya, ia juga sanggup menjaga saudara-saudara yang sedang menderita. Sekarang, hidupku adalah miliknya, dan aku ingin memakai mulut ini untuk menguatkan tubuh Kristus. Narator, penutup, dan aplikasi. Di banyak tempat, orang percaya harus menghadapi ancaman, kehilangan, bahkan kematian. Kisah Aeneas mengingatkan bahwa kesetiaan kepada Yesus mungkin mengundang bahaya, tetapi tidak pernah sia-sia. Ketika manusia berencana menghabisi hidup seseorang, Tuhan masih memegang keputusan akhir. Di tempat paling gelap, Tuhan tetap hadir. Dan kasih-Nya lebih kuat daripada ancaman apapun. Narator, mungkin penderitaanmu berbeda dengan Aeneas. Tapi Tuhan yang sama, yang menyelamatkannya dari tebing kematian, juga memegang hidupmu hari ini. Pertanyaannya, apakah engkau mau tetap setia kepadanya? Apapun harga yang harus dibayar.